Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, di mana kita pada kesempatan ini bisa bertemu. Kami akan menyampaikan kepada Bapak Ibu pemirsa tentang pelatihan pengadaan barang jasa pemerintah secara in-house training. Satu paket yang disiapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat. Kenapa in-house training? In-house training atau yang dikenal dengan IHT adalah pelatihan sumber daya manusia atau training untuk karyawan atau staf pegawai, di mana pelaksanaannya diatur sesuai dengan permintaan dan kebutuhan instansi atau perusahaan sesuai dengan organisasi yang meminta. Dengan in-house training diharapkan Bapak Ibu Saudara peserta akan dapat diberikan pemahaman akan pengadaan barang jasa sesuai dengan kebutuhannya. Yang selama ini paket-paket pelatihan pengadaan barang jasa, baik yang diselenggarakan oleh LKPP, yang diselenggarakan oleh BPSDM, diselenggarakan oleh instansi-instansi swasta, itu adalah merupakan satu paket yang secara global memberikan pemahaman sesuai dengan silabus yang ada, yang telah ditetapkan oleh LKPP, yang setelah kami evaluasi khusus untuk dinas instansi, khusus untuk pelaku pengadaan barang dan jasa, kiranya kita akan dapat membuat suatu paket pelatihan yang lebih efektif, lebih fokus, sesuai dengan kebutuhan daripada pelaku yang ada, sesuai dengan kebutuhan dinas instansi yang ada, yang tentunya akan berbeda. Suatu kebutuhan antara instansi yang banyak mengelola pekerjaan swakelola, yang banyak mengelola pekerjaan rutin, dengan suatu dinas instansi yang mungkin banyak mengelola pekerjaan konstruksi ataupun pekerjaan konsultasi. Untuk itulah kami berinovasi dan didukung oleh Kepala BPSDM untuk menyelenggarakan suatu paket in-house training dalam membantu dinas instansi untuk mendapatkan pemahaman yang efektif dalam hal pengadaan barang dan jasa. Dengan in-house training, Bapak Ibu bisa meminta mengorder suatu paket yang dibutuhkan, kemudian waktunya bisa sesuaikan, metode bisa sesuaikan, di mana sebagai penyelenggara adalah Bapak Ibu sendiri, instansi Bapak Ibu sendiri. Kami BPSDM akan memfasilitasi dengan fasilitator yang ada, kemudian juga akan memfasilitasi bagaimana menyelenggarakan suatu pelatihan yang benar. Adapun latar belakang dasar hukum daripada kami menyelenggarakan ini, itu karena adanya amanat daripada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yang menyebutkan bahwasanya setiap aparatur sipil negara memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Dan juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 sudah dinyatakan bahwasanya ASN itu minimum mempunyai hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi, pengembangan pengetahuan minimum 20 jam pelajaran per tahunnya. Berangkat dari ini dan menindaklanjuti daripada salah satu tugas BPSDM selaku organisasi perangkat daerah yang menunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia,
maka kami meluncurkan paket in-house training ini. Pada kesempatan ini kami menyiapkan paket pengadaan barang jasa. Direncanakan ada 5 paket. Paket pertama itu pelatihan pengadaan barang jasa secara umum, ya, dalam waktu 10 jam pelajaran. Kemudian ada paket pelatihan pengadaan barang jasa untuk sertifikasi dalam waktu durasi 30 sampai 40 jam pelajaran. Kemudian ada paket pelatihan pengadaan pekerjaan konstruksi 10 jam pelajaran, paket pengadaan jasa konsultasi 10 jam pelajaran, paket pengadaan secara swaklola 10 jam pelajaran, dan paket pelatihan pengadaan barang 10 jam pelajaran. Untuk paket ketiga sampai paket keenam itu adalah merupakan paket pendalaman, yang mana sebelumnya paket ini kita selenggarakan setelah Bapak Ibu Saudara pernah mengikuti paling tidak paket pertama, paket pelatihan secara umum. Barulah paket yang ketiga sampai 6 kita tindak lanjuti, diberikan kepada Bapak Ibu. Sasaran daripada pelatihan kita ini nantinya yaitu diharapkan Bapak Ibu Saudara selaku pelaku pengadaan, apakah itu pengguna anggaran, apakah itu kuasa pengguna anggaran, apakah itu pokja, apakah itu pejabat pengadaan, panitia pemeriksa hasil pekerjaan, kemudian juga ada pejabat pembuat komitmen, ya, serta panitia atau tim penyelenggara swaklola. Diharapkan kita bisa memahami dari tata cara pengadaan barang jasa pemerintah tadi itu. Pendekatan dan metode pembayaran kita menggunakan andragogi, pembelajaran orang dewasa, di mana kita harapkan Bapak Ibu peserta kita interaktif antara sesama peserta, ya, berkolaborasi sehingga fokus saling mengisi, tidak terfokus pada fasilitator, karena fasilitator sesuai dengan namanya adalah memfasilitasi para peserta sedemikian rupa sehingga akan lebih mudah untuk dapat memahami daripada materi yang diberikan. Nah, aktivitas daripada Bapak Ibu peserta itu adalah yang paling menentukan untuk itu. Kemudian kita mengadakan metode pembelajaran secara blended learning, dalam arti campuran antara belajar mandiri melalui e-learning dengan tatap muka, di mana tatap muka bisa kita laksanakan secara klasikal, ya, pertemuan langsung, dan bisa juga kita adakan secara virtual melalui Zoom meeting. Untuk klasikal, ya, pertemuannya Bapak Ibu kita akan sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada, ya. Kemudian kita menggunakan media, ya, paling tidak laptop dan smartphone, ya, smartphone. Kemudian untuk klasikal biasa kita membutuhkan ruangan dan perlengkapan peralatan dalam ruangan tersebut untuk satu pelatihan. Pada tahap awal ini kita menyiapkan paket umum, paket pertama, yaitu dengan durasi 10 JP, 10 jam pelajaran. Ada 9 submateri yang kita kelompokkan menjadi 3 materi, di mana masing-masing materi itu 3 jam pelajaran. Kita susun demikian rupa, dan pada akhirnya berakumulasi menjadi 10 jam pelajaran yang dibagi dalam 2 paruh hari. Nah, di mana paruh hari pertama Bapak Ibu akan diminta, ya, mengerjakan latihan dari soal-soal sesuai yang materi. 9 submateri kami berikan kepada Bapak Ibu H-3, ya, sebelum kegiatan in-house training, diminta Bapak Ibu mempelajarinya.
kemudian apa yang Bapak Ibu pelajari tadi itu digejewantahkan di dalam pelatihan, di dalam latihan soal-soal sesuai dengan submateri yang ada yang akan kami berikan secara runut nanti melalui IT. Bapak Ibu akan mencoba menyelesaikan ya soal-soal yang merupakan pengejawantahan daripada pemahaman Bapak Ibu terhadap materi yang kami berikan sebelumnya tadi itu, kemudian mengirimkan kembali pas waktunya habis memberikan kepada kami, sekalian juga memberikan pertanyaan terhadap submateri yang kurang dipahami atau perlu penjelasan atau materi yang perlu lebih didalami oleh Bapak Ibu. Sehingga nantinya pada hari kedua ya kita akan tatap muka, apakah itu fisikal ataukah itu virtual. Nah, kita akan jelas membahas materi yang dipertanyakan oleh Bapak Ibu, kemudian juga akan menuntaskan, menjelaskan soal-soal yang Bapak Ibu jawab kemarin yang mungkin belum selesai atau mungkin belum tepat, kita coba jelaskan ya. Kemudian juga kita coba buka tanya jawab yang insya Allah kita selesaikan juga dengan paruh hari. Selanjutnya kita harapkan dengan metode ini Bapak Ibu akan bisa memahami sesuai dengan rencana daripada Indos Training ini. Peserta nanti disyaratkan peserta tentunya pakai Android dan laptop ya untuk e-learning sesuai dengan suatu pelatihan. Ini ada suatu pelatihan yang pakai pelatihan yang disiapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat. Tentu ada tata tertibnya. Adapun tata tertib ini adalah untuk kita, oleh kita ya. Untuk itu harap diikuti ya. Dan kalau ada kebutuhan lain yang mana pada prinsipnya selama 2 paruh hari ini pada peserta diminta kepada pimpinannya untuk membebas tugaskannya ya, sehingga bisa mengikuti paling tidak 90%. Kemudian sebelum dan sesudah pelatihan akan diadakan pretest dan posttest yang akan akhirnya kami mengadakan evaluasi ya. Adapun untuk dapat menjaga efektivitas daripada pelatihan kita ini, kita batasi maksimum peserta sebanyak 30 orang ya, 30 orang. Kemudian fasilitator, kami ada tim fasilitator pengadaan barang jasa di Provinsi Sumatera Barat ini dari BPSDM. Pertama adalah kami sendiri, Insinyur Nasrida Patria, Widaswara BPSDM Provinsi Sumatera Barat. Kemudian kedua ada Saudara Dr. Insinyur Maihafri. Yang ketiga ada Saudara Insinyur DI Pridantoni. Dan keempat ada Saudara Elisman SH. Kami akan mengisi, memfasilitasi dari Indos Training ini secara bergantian sesuai dengan jadwal yang ada, sesuai dengan kesiapan kami akan atur nanti demikian rupa ya, sehingga penyelenggaraan di pelatihan ini bisa terlaksana dengan baik. Dan juga untuk administrasi memfasilitasi kita akan dibantu, akan diselenggarakan oleh bidang pengembangan kompetensi teknis BPSDM Provinsi Sumatera Barat. Ada kontak personnya yang akan mengorganisir para peserta, tentunya dibantu oleh penyelenggara yang oleh dinas instansi peserta, di mana penyelenggara ini diharapkan paling tidak ada 2 orang yang ditetapkan oleh pimpinan instansi yang akan membantu melancarkan daripada Indos Training ini. Nah, pelaksanaan pelatihan, persiapan dan perencanaannya ya pada surat dari permintaan Indos Training diharapkan instansi peserta
mencantumkan rencana tentatif waktu pelatihan agar kami bisa sinkronkan juga dengan tenaga yang ada, trainer yang ada sama kami. Kemudian paketnya pada saat ini baru kami menyediakan untuk paket umum, yaitu paket pertama 10 jam pelajaran tadi itu. Nah, setelah ini disepakati, jadwal kita sepakati, ya, deal, maka H-3 kami akan menyampaikan, memberikan materi, ya, daripada paket umum ini kepada semua para peserta yang sebelumnya sudah diorganisir melalui WhatsApp group oleh bidang PKT. Pada peserta nanti diberikan materi, diharapkan materi ini akan dipelajari selama lebih kurang 2-3 hari oleh para peserta. Nah, kemudian pada paruh hari pertama pertemuan pelatihan, di mana kita masih latihan mandiri, belajar mandiri, ya, yang belajar mandiri tetapi tertuntun oleh fasilitator, di mana pada hari pertama Bapak Ibu Saudara peserta akan diminta menggejawantahkan hasil pembelajarannya, hasil belajar mandirinya yang selama 3 hari tadi itu. Kami akan memberikan soal-soal latihan, ya, sesuai dengan submateri yang ada. Kemudian Bapak Ibu menjawab soal latihan tersebut, kemudian sekalian membuat pertanyaan terhadap submateri yang kurang dipahami, submateri yang perlu penjelasan lebih lanjut, submateri yang perlu pendalaman pada masing-masing submateri yang ada. Kami akan memberikan latihan dan akan menagih sesuai dengan jadwal yang ada secara runut pada paruh hari pertama. Kemudian pada paruh hari kedua, apabila disepakati pertemuan kita adalah fisikal, distancing, atau secara klasikal, tatap muka langsung, maka penyelenggara dari instansi peserta itu agar berkoordinasi dulu dengan bidang PKT, pengembangan kompetensi teknis BPSDM, akan menyiapkan ruangan, menyiapkan fasilitas untuk adakan pertemuan langsung tadi itu sesuai dengan ketentuan suatu pelatihan SOP yang ada. Kemudian kalau untuk secara virtual juga kita menyiapkan berkoordinasi dengan bidang PKT, kita deal waktu dan media yang mau kita gunakan untuk pertemuan virtual tadi itu. Baik, selanjutnya untuk klasikal tadi sebelumnya agar dapat terlaksana itu kami akan membimbing 2 orang unsur daripada penyelenggara peserta pelatihan tadi itu untuk dibimbing bagaimana menyiapkan suatu sarana prasarana pelatihan sesuai dengan SOP yang ada. Sebagaimana suatu pelatihan akan ada evaluasinya nantinya. Apakah itu evaluasi terhadap peserta dan juga evaluasi terhadap fasilitator. Evaluasi terhadap peserta adalah evaluasi pertama terhadap kehadiran. Peserta diwajibkan hadir minimum 90% daripada jadwal yang ada. Kemudian pada peserta akan diadakan nanti pretest dan diadakan post-test. Diharapkan peserta paling tidak hasil post-testnya adalah minimum 70. Bagi yang kurang 70 akan kita remedi. Remedi sedemikian rupa sehingga bagi yang memenuhi persyaratan kehadiran, memenuhi standar kelulusan tadi itu, BPSDM akan memberikan sertifikat telah mengikuti pelatihan pengadaan barang jasa dalam durasi 10 jam pelajaran yang merupakan salah satu kinerja daripada instansi peserta dan merupakan pemenuhan hak daripada ASN
akan pengembangan kompetensi daripada ASN itu sendiri. Kami rasa demikian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu serta pemirsa. Burung malam, burung cendrawasih. Wassalamualaikum.